Apa kabar hadirin sekalian? Ada tamu, beberapa bis, ada orang tua santri, suami istri dan anaknya, alhamdulillah. Semoga siapapun yang hadir oleh Allah diberikan hikmah yang besar sehingga pertemuan ini bisa menggugah dan mengubah kita jadi lebih baik. Kepada para orang tua santri terima kasih, termasuk yang menyimak lewat media sosial dari Batam. Ini ada SMP, SMA, SMK, putra putri, SD, TK. Ada hadir di sini semua orang tuanya ya. Termasuk di Batam, Cicadas dan berbagai tempat lainnya. Kita harus samakan persepsi. Orang tua pasti ingin anaknya sukses. Benar? Mau anaknya sukses atau gagal? Sukses itu apa? Katanya mau anaknya sukses. Giliran ditanya sukses bingung. Sukses itu masuk sorga. Kalau dengar kata sukses, yang terbayang anak-anak itu di sorga. Jadi dunia ini bukan tempat kesuksesan yang sebenarnya. Dunia ini hanya mampir. Dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Jelas Kasep? Ini wajah-wajah orang tua, ini wajah-wajah banyak ujian. Tuh kan ya, langsung histeris karena menjiwai. Saya tidak tega lihat yang di luar. Terdengar tidak Pak yang di luar suaranya? Kalau bisa masuk sebetulnya masih ada di sini. Bah, maju geser ke depan Pak. Itu bapak-bapak, Om, masuk. Ah, nggak nurut. Udah nggak apa-apa, pokoknya akan bertengkar. Jadi kalau bapak ibu ingin anaknya sukses, yang terbayang itu anak bahagia kekal di sorga. Itu baru cita-cita yang benar. Kalau dunia ini pengen punya gelar, jabatan, pangkat, popularitas, itu semua hanya ujian. Bukan tanda sukses. Sukses itu kalau diuji, lulus, masuk sorga. Makasih. Samakan dulu persepsinya. Kalau enggak usah sekolahin di sini. Ini serius. Dan saya lihat bapak-bapak ibu ini, orang tua murid ini kelihatannya bakal meninggal semuanya. Benar? Acungkan tangan yang bekal kekal. Gak ada. Dan belum tentu panjang umur. Ini bukan doa. Belum tentu panjang umur. Benar Pak? Keluarga yang sukses bukan keluarga kaya. Tapi keluarga sukses, keluarga yang bisa kumpul di sorga. Dunia hanya mampir. Dunia adalah ujian. Sukses itu bisa kumpul jadi ahli sorga. Kita pasti mati. Orang tua mati, anak-anak mati, semua orang kaya mati, pejabat mati, mati. Tinggal di sananya ada yang babak belur, ada yang bahagia. Itu ciri orang yang cerdas. Sepakat tidak? Kalau sudah sepakat di sini akan lebih mudah Pak. Jadi apa yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita? Dipersiapkan agar dia mengerti bagaimana menghadapi ujian hidup di dunia ini. Mungkin ada anak bapak ibu yang nantinya garisnya jadi pejabat, bakal jadi dia.
Tapi astagfirullahaladzim, ijazahnya lagi. Astagfirullahaladzim. Langsung aja keinget ijazah tuh. Insya Allah sekolah ini mengeluarkan ijazah asli. Saya jadi ingat itu ada yang nanya sama Gus Dur. Ini selingan. Saya baru dengar cerita ini. Ada seorang kepala daerah di demo, ijazahnya dianggap palsu. Lalu nanya sama Gus Dur, ini saya dengar cerita, belum terverifikasi dengan teknologi mutakhir. Oleh Gus Dur ditanya, gimana? Kamu ijazahnya asli atau tidak? Ini ijazahnya asli Gus. Kata yang jual, ini asli. Dah, jangan ngomongin ijazah. Saya udah berusaha nggak ngomongin hadirin. Tapi di sini asli. Anak kita di sekolah di Darut Tauhid tidak dipersiapkan untuk punya casing dunia, tapi mudah-mudahan bisa menyikapi episode apapun dengan cara yang benar. Ketika dia diberi, dia bisa syukur. Ketika dia diuji, dia bisa sabar. Dua-duanya baik. Jelas? Jadi tidak dipersiapkan, wah akademiknya harus ini, karena belum tentu baik buat dia. Lihat yang ditangkap di negeri ini. Perhatikan. Ada yang pangkat segitu tinggi menodai anak umur 6 tahun. Anak kecil. Apa tidak error itu? Tidak kurang pendidikan dan pelatihannya, Pak. Ketua KP titik-titik jatuh zina, ketua KP titik-titik tangkap pemerasan. Itu berpangkat, bergelar, berjabatan. Gagal menghadapi ujian kedudukan. Yang profesi itu sekarang ibu-ibu mau diperiksa dokter minta ditemani suaminya, takut dibius. Ayo, hampir termasuk profesi kiai juga ada yang ngaku-ngaku kiai menodai santrinya. Jadi sekolah ini tidak mendidik untuk jadi pejabat, jadi pengusaha, tidak. Tapi insya Allah goal dari pendidikan di Darut Tauhid ini disiapkan dia menghadapi ujian dalam dunia ini. Kalau dia jadi pejabat harus lulus, kalau jadi pengusaha harus lulus, jadi politikus harus lulus, jadi apapun, jadi tentara, jadi jenderal, jadi lulus. Setuju? Selesai. Demikianlah hadirin sekalian. Sudah selesai tugas saya. Bapak jangan maksa anak Bapak jadi ini itu, belum tentu baik yang Bapak inginkan. Baik, apa yang terbaik untuk anak kita? Kita coba bedah dulu ya. Supaya anak ini lulus menghadapi hidup, kuncinya cuma 2. 1, anak ini harus kuat iman. Dan yang kedua, dia harus paham amal soleh, amal-amal baik. Karena jatuhan yang diborgol, yang dirompi tidak jauh karena 2. 1, dia kurang iman, dan yang kedua dia sibuk dengan amal salah. Apa penyebabnya? 1, dia tidak paham agama dengan benar, jadi dia tidak kenal Allah, tidak kuat iman, dan yang kedua dia
kalah oleh hawa nafsu, kalah oleh amarah, zolim, kalah oleh syahwat, zina, kalah oleh keserakahan, korupsi, begitu aja. Tidak jauh kok Pak. Cuma dua yang menyebabkan orang gagal. Dia lemah dalam pemahaman agama sehingga tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran. Yang kedua, dia lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Benar atau tidak? Apa ini asalnya nggak seperti biasanya, tata soundnya maaf ya, biasanya lebih merdu dari ini. Tidak boleh banyak menyuruh dan tidak boleh mengeluh. Ambil sendiri. Tes, malah nggak bunyi. 1, 2, yang mana? D. Tes, bagaimana ini? A, B. C. Bagaimana yang ini? Lebih enak? A, B. Ini settingannya kurang bagus. Ini aja, ini lebih enak. Besarkan sedikit deh. Orang yang akan lulus dalam hidup ini cirinya adalah akhlakul karimah. Ulangi. Ini yang bakal lulus Pak. Jadi pendidikan di Darut Tauhid ini supaya anak-anak ini lulus, maka dididiklah akhlakul karimah. Rasulullah mengapa diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk kemuliaan akhlak. Masalah di negeri ini bukan masalah politik, tapi masalah akhlak dalam berpolitik. Setuju? Bukan masalah ekonomi, masalah akhlak dalam berekonomi. Rumah tangga babak belur, masalah akhlak. Sering ditanyakan ke santri akhwat, santri nanti kalau sudah besar maukah punya suami ganteng? Mau. Udah ganteng pinter mau? Mau. Ganteng pinter banyak uangnya mau? Mau. Ganteng pinter banyak uang akhlaknya bejat, amit-amit. Nggak ada yang mau. Bu, maukah suami ibu banyak uang? Tenang, takut dia. Bu, maukah suami ibu banyak? Saya nggak nyebut ganteng karena kasihan yang ada ya kan. Pak, ini aja lah. Pak, jangan nunduk. Pak, maukah punya istri? Nggak jadi. Pasti orang tuh mau sama orang yang akhlaknya baik. Oh ngapain punya istri cantik? Di rumah main smackdown aja. Kita dikepret, didengkek. Oh apa punya suami ganteng, kejam, kasar? Tidak ada. Bahagia tuh hanya ketemu dengan akhlak baik. Golnya apa yang jadi gol Rasulullah SAW? Orang bisa akhlak baik itu tergantung dari iman. Jadi kalau ada orang akhlaknya nggak baik, pasti ya keyakinannya kurang baik. Langsung tuh Pak. Orang bisa imannya kuat itu karena dia belajar. Tidak belajar, tidak bisa kenal. Mudah-mudahan tempat ini sesuai dengan namanya Darut Tauhid, tempat orang mengenal Allah. Pertanyaannya,
Kenapa tidak semua santri akhlaknya bisa jadi bagus? Ayah Pak di sini. Dari sekian ribu santri teh ada aja yang bagian melenceng teh. Yang kabur lah, yang macam-macam aja. Seperti kelakuan bapaknya. Oh mama. Ini ngurus santri sebanyak ini teh ribet Pak. Bapak ngurus anak 2 udah pusing. Iya makanya dipesantrenin gitu kan. Tiap orang ngomongnya sama. Kami Pak, bisa kebayang kata. Bapak nyenyak, kami tidak tidur. Ngurus anak Bapak kabur melulu. Tapi saya ingin beritahukan bahwa anak soleh, solehah, anak berakhlak baik, anak imannya kuat, itu semua adalah hadiah dari Allah bagi orang tua yang dikehendaki mendapatkannya. Di sini pelajarannya sama, pendidikannya sama, sistem sama, hasil beda-beda. Ini yang hadir orang tua, perlu Bapak paham dan Ibu paham, Allah itu melihat kelakuan Bapak setiap saat. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anak jadi baik, tidak cukup hanya dititipkan di pesantren. Karena yang menentukan anak jadi baik, jadi buruk adalah Allah. Ini rumusnya Pak. Anak itu ciptaan siapa? Enggak bulat jawabannya. Anak ciptaan siapa? Bapak Ibu bisa bikin anak? Siapa yang? Ibu, masa nyebut bisa? Bukan bikin. Astagfirullahaladzim. Saya salah nanya. Enggak mungkin kita bisa bikin anak. Gambar anak aja gagal. Kalau kita bikin anak, kayak apa itu anak kita? Mau gambar anak aja jadi gambar beruk. Bikin sehelai rambut saja, enggak bisa. Anak mutlak ciptaan Allah. Anak mutlak milik Allah itu anak Pak, bukan milik kita. Anak setiap saat ada dalam genggaman Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat, ibu bisa ngurus anak kayak apa? Mandiin juga nggak bersih, itu juga digetok pakai gayung ya kan? Maaf ya Pak, qadarullah saya dititipi anak 11. Nggak usah gitu, biasa aja. Itu juga bukan ciptaan saya. Beda-beda karakternya, beda-beda posturnya, beda-beda hobi kebiasaannya, beda-beda kondisi fisiknya, intelektualnya, kesukaannya, 11 beda-beda Pak. Coba itu. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Allah. Jadi Bapak, Ibu, mata lihat anak, hati ingat. Ulangi, mata lihat, hati ingat. Ini anak ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Ini anak setiap saat diurus oleh Allah. Ini anak amanah dari Allah. Ini anak ujian dari Allah. Apakah Bapak Ibu bisa membulak-balik hati anak? Gini ya, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab hadirin. Jangan bikin jengkel, saya ceramah udah capek nih dari jam 3 hadirin. Jadi tinggal emosinya sekarang. Masya Allah.
Bisa ngebulak-balik hati anak tidak? Jawabannya yang mantap. Kita bisa membulak hati anak enggak? Boro-boro membulak-balik hati anak, membulak-balik hati sendiri aja nggak bisa. Tenang Bu, biasa aja. Pakai betul-betul. Masa saya ngomongnya salah ya enggak? Boro-boro menyolehkan anak, nyolehin diri sendiri aja susah. Betul Bu? Ibu boro-boro nyolehin suami. Ya gitu aja, betul? Jadi yang bisa nyolehkan anak itu hanya Allah. Allah ngelihat kelakuan ibu bapaknya, pantas enggak dikasih anak soleh. Jadi tidak cukup itu bapak ibu nitipin anak ke sini, enak aja. Hah? Bapak ibu harus serius memperbaiki diri supaya pantas dititipi anak yang soleh. Allah tuh ngelihat bapak ibu setiap saat nggak bisa lari. Coba bagaimana ingin anak jujur, bapaknya nggak jujur. Bagaimana ingin anak jaga lisan, ibunya celembeng, ngomong melulu, ngomel melulu. Bagaimana ingin anak gak marah-marah, ibu bapaknya kembar, ahli marah sejati. Gak jelas pisan. Jadi harus gimana dong, ini kami tarik lagi anak, jeng tarik sana. Jadi nyekolahin anak itu sama sekali tidak cukup hanya bayaran, tengok sebulan sekali, tidak. Tapi setiap saat ibu bapak harus memperbaiki diri jadi orang yang disukai Allah. Baru nanti dimudahkan. Mikir. Tahu gini mah nggak disekolahin di sini. Ambil lagi sana. Emang banyak santri tambah ringan, tambah berat tahu Pak. Suka susah tidur. Ada satu aja santri hilang kan dari sekian ribu hilang satu malah kecil. Tapi ini anak tunggal ya enggak? Jadi anak itu jadi baik dibulak-balik hatinya oleh Allah, hadiah bagi orang tua yang berusaha memperbaiki diri. Artinya tidak cukup anak yang belajar agama, tapi ibu bapaknya juga wajib belajar. Tidak cukup anak harus sholat, bapaknya juga harus ke masjid. Anak di sini stakar kebek Pak disuruh ke masjid, bapak leha-leha di rumah, enak benar, ha? Ingin anak ke masjid, bapak ke masjid, nggak bagus Pak. Anak di sini tiap hari ke masjid, tahajud, bapak ngorok semalaman nggak tahajud, ha? Kenapa jadi emosi begini saya nih? Jadi saya mohon orang tua memahami bahwa urusan anak jadi baik itu adalah urusan ketakwaan orang tuanya. Apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri kita. Ingin anak sabar, kita sabar. Ingin anak tidak marah-marah, kita jangan jadi pemarah. Ingin anak jujur, kita yang jujur. Ingin anak ahli sedekah, kita yang sedekah. Ingin anak senang ke Quran, kita yang baca Quran juga. Jangan sampai sing hafal Quran ya, ibu ingin kamu nanti membawakan mahkota untuk ibu. Hari ibu bawa mahkota nggak untuk nenek? Enak aja. Kayaknya menderita nih wajahnya, ya salah ya. Nyekolahin anak di sini kenapa jadi terdakwa begini ya? Jadi
sepengalaman kami ya Pak ya, kalau ibu bapaknya serius, mungkin nggak seperti standar santri, tapi ada progres. Orang tuanya tuh belajarnya lebih banyak, ibadahnya diperbaiki, itu langsung Pak. Kelihatan sekali aura perubahan anaknya tuh. Kan Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi pesan saya yang pertama kepada aki-aki dan nenek-nenek ini, itu doa panjang umur Pak. Jangan tersinggung, saya nyari kawan nih. Yang pertama, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Bapak Ibu harus belajar agama, terutama belajar ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, belajar tauhid. Tanpa itu Bapak enggak akan meyakini Allah yang punya segala-galanya. Bapak Ibu kurang belajar agama, pasti ngarang hidupnya. Orang tua yang tidak belajar agama dengan baik, tidak belajar tauhid, pasti Tuhannya selain Allah. Ada yang menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, menuhankan popularitas, itu enggak ada bahagia, enggak akan lulus hidup ini. Siap? Jangan jauh dari majelis ilmu. Allah lihat loh, Bapak belajar atau tidak. Ingat, pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman, kurang ilmu pasti kurang amal. Ada yang nanya, ini yang umroh, umroh sama AA gimana? Gak sempat belanja, katanya gitu. Belajar wae. Apalagi haji nih. Haji plus, ONH plus, MQ Travel Pak. Tiap hari kayak gini Pak. Di absen, tepat waktu. Pulangnya baru kasih sertifikat. Haji nggak belajar, kayak piknik aja Pak. Umroh nggak pakai belajar, tanpa bermaksud meremahkan, nggak menikmati di sananya. Lebih banyak tawaf di pasar lah daripada di sini. Asli, yang menambah tuh biasanya berat badan dan koper. Tanpa ilmu nggak bisa Pak, ngarang aja, sekecapruknya. Bapak nggak tahu ilmu, ngerusak Pak, bukan memperbaiki. Orang nggak tahu ilmu tuh nggak bisa apa-apa. Dek, sini, boleh kenalan? Nggak apa-apa ini. Dek, ini bukan testing ya. Siapa namanya sayang? Sacio. Masya Allah. Usia berapa? 15 tahun. 15 tahun. Dek, bisa memperkenalkan diri pakai bahasa Indonesia? Bisa. Coba. Nih pakai ini. Tes. Tolong Dek. Sound system, ya. Perkenalkan diri pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Sacio Ahmad Sundara dari Garut. Usia saya 15 tahun, kelas 3 SMP 1 Garut. Lancar, karena tahu bahasa ini. Sekarang perkenalkan diri pakai bahasa Eskimo. Hah? Ayo. Nah, nggak bisa kan? Kalau nggak ada ilmunya gimana? Sama hidup juga Pak, nggak ada ilmunya. Makasih Dek, sing soleh ya. Ini bapaknya, ini tegang, tenang Pak. Nggak ada ilmunya kayak gitu, tidak salah. Ada ini tidak ngomong bahasa Eskimo, karena nggak tahu, benar tidak? Sebetulnya tadi mau saya suruh lagi, kenal tidak dengan A.A. Gim gitu ya. Kalau kenal dia akan cerita, A.A. Gim itu laki-laki, gitu, kembarannya A.A. Jimmy. Tapi kemarin santri itu, ayo kenalkan A.A. Gim. Dia cerita tentang A.A. Gim, karena dia santri di sini. Coba sekarang jelaskan tentang Acep. Langsung dia lihat, siapa Acep? Acep, teman SMA AA dulu waktu di SMA 5. Enggak ada sepatah kata pun, enggak ada inputnya, ya kan?
Sama orang gak belajar agama, gak kenal Allah, bingung. Gak kenal Rasul, bingung. Gak kenal Quran, ngarang jadinya. Jelas? Jangan jauh dari majelis ilmu, Pak. Syukur kalau mau ikut kajian di MQ, di medsos AA. Kalau enggak yang lain-lain lah, yang cocok dengan Bapak, yang bisa memperkenalkan Allah. 2, Bapak punya PR dan Ibu juga. Yang kedua namanya mujahadah. Apa? Bapak Ibu harus punya program mujahadah mengamalkan ilmu dan mujahadah mengendalikan nafsu. Ulangi. Karena ada yang komplain, bapak-bapak, Bu, istri saya tuh ke pengajian kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi yang berubah seragamnya aja kan. Jangan nyebut betul. Nanti bapak pulang terancam. Yang pakai seragam langsung begini. Dengar ya, ilmu itu bukan hanya untuk tahu, tapi untuk diamalkan. Jadi kalau ingin tahu orang berilmu, bukan dari apa yang dia tahu, tapi ciri orang berilmu itu 2. 1, hatinya makin bersih. Yang kedua, ilmunya jadi amal, itulah berilmu. Tolong ya. Setuju? Nanti suami istri saling melengkapi. Bu, apa ya kekurangan saya yang harus saya mujahadah? Mujahadah tuh bersungguh-sungguh. Bapak tuh maaf Pak, masih ngerokok. Kalau bisa berhentilah ngerokok. Katanya lelaki sejati itu lelaki yang tidak diperbudak apapun. Nah kelihatan papa diperbudak rokok, jadi kurang jantan gitu. Langsung. Jadi ketahuan yang merokok, biasa aja. Berhentilah merokok Pak. Karena rokok itu awal dari narkoba. Mikir. Kalau oleh rokok aja udah kalah terus gimana? Saya dengar dari ustadznya di Jogokarian, orang Islam tuh segalanya pakai doa. Bangun tidur, ke kamar mandi, mau makan, berpakaian, minum. Doa terus. Kecuali merokok katanya. Nggak ada doanya. Siap Bu, saya akan berhenti merokok. Iyalah Pak, Bapak sehari 2 bungkus. 1 bungkus 30, sehari 60. Kali sebulan 60 hampir 2 juta, setahun 24 juta buat merokok. Sedang Jumatan, Mami lihat Papa cuma 2.000, sebulan 8.000, setahun 96, merokok 24 juta. Bagaimana Papa tidak diazab? Ya kan? Waduh, mau mengundurkan diri nih, celaka ya. Ini emang ngangkat dikit cebet, ngangkat. Berhenti Pak. Setuju tidak nih? Di sini ada nih anak-anak yang sembunyi-sembunyi, cari akal. Sesudah ditelusuri, memang genetik kayaknya. Berhentilah merokok Pak. Jadi masalah di sini anak yang merokok tuh susah ngendaliinnya. Si ibu ceria, siniin aja duitnya. Itu juga jangan banyak keinginan, ya enggak? Apalagi apa yang harus diperbaiki? Yang kedua Pak, kalau bisa Papa jangan terlalu galak lah di rumah. Papa tuh bukan galak Bu, Papa tuh tipe Umar bin Khattab. Masa kayak sotal. Diam ya Pak, kalau dikasih tahu tuh nggak usah ngejawab. Yang ngejawab tuh biasanya nggak berubah. Ingat, Bismillah. Insya Allah.
Saya targetkan. Udah nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3 aja. Yang ketiga apa? Apa? Tolonglah Papa baca Qur'annya diperbaiki. Kemarin juga baca ayat kursi ujungnya sholawat. Cobalah Pak yang gaya sih gaya ya enggak. Tapi giliran ngimamin gak ada yang mau jadi makmum. Ayo, hei, aki-aki, ayo belajar Quran. Nanti kita mati loh, nggak ditanya bahasa Inggris, bahasa lain-lain, Quran. Kursus yang belum bisa, datang aja, anak-anak, kalian harus baca. Anak tahu Bapak Iqra jilid 2 juga nggak tamat. Ayo, ini serius, siap tidak nih? Enak aja ingin punya anak hafiz, kita perbaiki diri. Giliran ibu nanya, sekarang giliran mami Pak. Ibu tuh udah baik, Masya Allah. Apalagi kalau tidak terlalu banyak ngomel. Emang udah bakatnya begitu ya. Bu, kalau ibu kurangin rasanya tenang. Saya tuh suka horor kalau ada ibu tapi salah melulu. Tempat tidur diberesin belum? Kan ada suami. Salah, aduh. Tolonglah Bu, jangan biarkan saya merasa terintimidasi. Siapa ibu akan menjadi wanita jinak? Ada lagi yang lain. Bu, maaf ya, saya teh bukannya cemburu, tapi ibu tuh dengan HP tuh luar biasa keakrabannya tuh. Bangun tidur bukannya lihat suami masih hidup atau enggak, lihat HP. Uyup ayap HP. Suami jengker mah dibiarin. Kemana-mana HP, HP. Sampai makan HP. Sampai tidur ada. Mami tidur duluan ya. Oh iya. Pas ditutup, suaminya lihat, bercahaya tuh. Langsung itu suaminya nge-WA ke Ustadz, Ustadz apa wirid istri saya? Kenapa di balik selimut bercahaya wajahnya? Ya sudah jelas ya teman. Bu, Pak, hati-hati HP. Bukan tidak boleh, bijak. Ini ada cerita menarik ya Bu. Pak, di Putrajaya, Malaysia, di stasiun kereta api, ada pemandangan yang menarik. 2 orang Jepang, suami istri, separuh baya, kayaknya akrab sekali, ngobrol gitu sambil deketan gitu. Mereka senyum-senyum, tidak keras suaranya. Tapi beda dibanding yang lagi nunggu kereta di sekitarnya. Cuman itu yang beda Pak. Kayaknya akrab, hangat, mereka senyum, pegang. Bukan remaja pacaran, ini bukan. Dilihat tuh apa yang membedakan suami istri ini dengan yang lain-lainnya. Tahu yang membedakannya apa? Tidak pegang HP. Yang lain semuanya begini. Yang 2 itu mungkin disimpan HP-nya sehingga benar-benar hidup. Ayo, asli nih, aduh astagfirullahaladzim. Di rumah gimana? Mau makan juga masing-masing lihat HP, betul tidak? Ngobrol juga, Pak bantuin dong, iya. Isi semuanya ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemana we ngomong? Bu, ini saya ada PR, sabar nak. Ibu harus ini dulu balas grup WA teman-teman ibu. Bu udah jam 8 ngantuk nih, udah Isya. Sabar dong jadi anak tuh Lihat dulu apa yang dilakukan ibu. Innallaha ma'as-sabirin. Oh itu. Kalau ratu HP kayak gitu. Dalil kemana, kelakuan kemana.
Ada juga gini Pak, ini saya bicara ini supaya enggak ngantuk. Katanya di sebuah keluarga, suami, istri, anak 2, simpen HP-nya. Tiba-tiba sendok jatuh, suami ke bawah, ternyata semuanya lagi begini. Suami berdiri, duduk, langsung disimpan sambil makan. Garpu jatuh Pak, suami ngambil garpu, semuanya main HP lagi. Suami cengkat, simpen. Akhirnya suaminya ngejatuhin lap. Lu lama tuh, main lagi. Ternyata si bapak main HP di kolong tadi. Keluarga error. Ayo, ini tuh bukan hanya bergurau hadirin. Tolonglah bijak dengan HP ya. Saya khawatir kita menganggap hal yang biasa sehingga tidak bijaksana di rumah karena adanya HP. Udahlah. Alhamdulillah Pak, ini udah dimatiin nih medsos-medsos, kecuali yang benar-benar bisa jadi ilmu. Tenang, enggak ribet masalah ijazah. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya ngomong ijazah lagi ya? Saya udah beberapa hari ini udah tenang sekali Pak. Nah tadi malam mau tidur nih saya Pak. Mau tidur jam 9 udah beres semua tugas, udah beres. TV di mihrab itu udah lama nggak dicek. Ini masih bagus tidak? Pas disetel, keluar YouTube dah. Udah gitu ada berita tentang ijazah. Penasaran, ada yang 3 menit, lihat yang 3 menit. Ternyata rame, cari yang 12 menit sampai jam 10 tuh Pak. Sampai sekarang nggak bisa hilang itu kata-kata ijazah palsu tuh Pak. Aduh, efek medsos Pak. Makanya udahlah disiplinnya Pak, waktu kita terbatas dalam hidup ini. Apalagi ketemu keluarga. Ini ada yang mau datang, itu tadi di Eko 2 Pak, ada 3 grup. 1 grup yang camping, yang kedua grup alumni, yang ketiga grup masyarakat. Ada yang sengaja itu mau itikaf, meninggal di jalan. Enggak pernah kebayang. Kita enggak tahu pulang dari sini masih hidup atau tidak. Makanya tolonglah disiplin dengan media sosial. Ya, benar Bu, Pak, ini tahu matok tahu tidak? Mak TikTok ya, hati-hati, bukan tidak boleh, tapi jangan sampai diperbudak. Ayo, siap tidak nih? Bermujahadah, namanya mujahadah Pak. Hitung sendiri waktu yang keluar buat lihat-lihat yang enggak itu. Belum lagi maksiat. Di sini anak dilarang pakai HP, orang tuanya di sana bebas. Anak pulang dari sini kayak kangen gitu sama maksiat tuh. Kalau orang tuanya kuat, ruhnya kuat. 3, perbaiki ibadahnya ya Pak. La yarudu qada illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Doa baru kuat kalau ibadahnya juga bagus. Usahakan lelaki sholatnya TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ulangi. Tepat waktu itu amalan yang paling dicintai Allah. Berjamaah itu 27 kali lipat. Di masjid itu rumah Allah, terutama lelaki. Ayo Pak. Bapak ingin anak soleh, anak-anak Bapak di sini Pak. Ngantuk-ngantuk juga di sini, anak jalan dari asrama. Saya suka mikir ini bapaknya sholat enggak nih anak-anaknya di sini kan? Beneran, anak-anak tahajud Pak. Enggak mudah buat anak-anak kecil kayak gitu Pak. Bangun jam 3, setengah 4, wudhu, apalagi di sini dingin, antri ya. Uclu-uclu jalan dari asrama ke sini. Saya ngajar kan di sini pagi-pagi itu Pak.
Suka kepikiran juga ini bapaknya lagi apa nih sekarang? Ha? Anaknya stakar kebek. Bapak-bapak tolong ya. Shh. Pak, Bu, si bapak suruh keluar dari rumah. Tapi harus jelas kemana ya. Ke masjid Pak, ke masjid Pak, anaknya ke masjid. Kenapa? Itu yang benar-benar mendatangkan pertolongan Allah. Tahajud 2 rakaat minimal, bangun sepertiga malam terakhir. Di sini anak-anak tahajud semua, masa bapak ibunya enggak? Enggak kira-kira pisan. Halo? Awas loh yang tahajud. Tahajud ya Pak. Kasihan anak-anak, mereka butuh doa. Berat zaman anak-anak sekarang tuh. Doa orang tua tuh mustajab. Apalagi Bapak Ibu jangan jauh dari Quran. Pupuk iman tuh Quran. Apalagi kalau bisa mah Al-Baqarah. Bu, Ibu baca Al-Baqarah. Kalau bisa tamatan, emang Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. 286 ayat, 25.500 huruf. Kalau Bapak Ibu bisa rajin baca surat Al-Baqarah, lihat saja nanti hasilnya. Amazing. Karena 1 huruf 1 kebaikan. Dikali 10, Bismillahirrahmanirrahim, itu 190 kebaikan. Baca Al-Baqarah 1/4 juta lebih kebaikan. Lamanya kalau belum begitu lancar 1,5 jam, kalau udah lancar 1 jam. Ini panjang, browsing online buat beli berapa jam? Kita lama tuh Pak. Orang Indonesia tuh 5,5 jam Pak buka HP untuk medsos tuh. Quran 1 jam ngemodal dong. Ingin anak soleh, ingin rumah tangga sakinah, ingin hidup sehat, tenang. Baca Quran, itu syifa. Benar ini Pak. Cicil aja. Paling tidaklah 3 hari gitu, tamat. Karena di rumah yang dibacain Al-Baqarah, jin gak bisa masuk. Sihir gak mempan. Setan pergi. Kan ada suami istri yang berantem aja terus. Baca Al-Baqarah, benar Pak, gak berantem. Karena sibuk baca Al-Baqarah. Udah gitu tenang, serius ini. Ada cerita tuh di daerah Cimahi, bapaknya suka gapleh. Judi gapleh Pak, kartu domino, dan minum gak bisa dilarang. Anaknya qadarullah, ibunya baik, gak bisa dilarang. Anaknya kerjanya baca Al-Baqarah tuh di kamar samping si bapak. Karena setan pergi, bener aja bapaknya jadi pergi. Gak betah. Lambat laun dengan izin Allah rumah itu barokah, gak ada maksiat. Dengan izin Allah bapaknya berubah. Allah yang merubah. Udah dicicil ya. Surat Al-Baqarah. Di Australia, di airport ada ibu-ibu cerita, ada ibu-ibu kena CA, kanker dadanya. Stadium 4, udah capek di kemo. Saya mah udah katanya, ikhtiar ini mah udah cukup, mau ikhtiar lain. Kata gurunya, baca Al-Baqarah, tamatkan. Izin Allah sembuh Pak. Beberapa waktu yang lalu, 2-3 bulan yang lalu, ceramah di TSM, sebelum ceramah ada ustadz pendahuluan. Beliau ngasih tahu, saya kena kanker juga. Saya baca Al-Baqarah 20 hari terus menerus. Izin Allah sekarang sudah menjadi jauh lebih baik. Yang bikin kanker Allah, yang nyembuhin kanker Allah. Setuju? Di sini santri karya semua harus baca surat Al-Baqarah. Selain yang lain.
Terakhir, Bapak juga usahakan dan Ibu banyak sedekah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Sedekah, Pak. Sedekah ini gini, ada yang kita transfer udah bagus. Ini transfernya buat makan udah enak. Tapi ada yang lebih enak, Pak. Selain itu masak atau beli masakan. Ada yang paling enak dalam sedekah, kita yang membagikan. Setiap berinteraksi dengan orang yang ditolong, itu rekaman bahagia orang, itu mempengaruhi diri kita. Plus doanya. Makanya sedekah tuh jangan kaleng-kaleng ya, jangan. Saya 1000 juga yang udah robek ujungnya. Cebet. Yang orang tuh kalau dikasih tuh, ya Allah terima kasih. Nah, nendang itu Pak. Bisa kena ke anak Bapak doanya. Kita jajan aja kadang suka tahan jajan, jebet. Ke toilet umum yang dimana kasih 100. Hah? Ibu ngapain aja di toilet? Salah lagi. Tapi asli loh Pak, kalau Bapak Ibu ingin anak soleh, salah satu amalannya sedekah yang nendang. Nendang itu artinya gitulah, yang kita berat ngeluarinnya. Nah segitu aja. Apa dijamin anak jadi soleh? Gak tahu. Anak Nabi Yakub, tahu Nabi Yakub? Bapaknya Nabi Yusuf, itu teh Nabi, anaknya nakal-nakal. Masa yang bungsunya dimasukin sumur, anak kita aja gak senakal itu ya. Tapi sabar Nabi, ujungnya baik. Yang bahaya itu anak Nabi Nuh, tenggelam itu. Minta ke Allah supaya diselamatin anak-anak. Zaman buat mereka tidak seperti zaman kita. Dulu kita mau lihat yang macam-macam perjuangannya agak berat ya kan. Sekarang sekejap itu bisa dilihat di sini apa yang paling tabu dilihat. Benar? Dan itu ngerusak otaknya. Gak bisa kita nemenin anak main HP terus, gak bisa ya gak? Doa yang lebih kuat. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, gak usah ada pertanyaan itu jawaban semua. Saya mohon ya, Bapak harus meyakini bahwa yang menyolehkan itu anak Allah. Betulan Pak. Kami berusaha sekuat tenaga di sini semampu ya, tapi udah tetap ujiannya itu Allah. Kalau Allah bikin baik, baik aja Pak. Nanti mudah-mudahan ada, sedang dirancang nih Pak, ada namanya kuliah tauhid aplikatif. Jadi selama per kuartal Pak, Bapak Ibu dari rumah, tapi harus daftar, tidak dipungut biaya, kuliah tauhid setiap Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam. Berseri, supaya kenal ke Allah. Bagaimana aplikasi tentang Ar-Rojak, rezeki tenang ya, ada Allah ya kan. Bagaimana tentang persaingan bisnis, gampang. Saingan kita juga hamba Allah, betul tidak? Enggak ada. Bagaimana tentang istri yang cemburu terus, nanti ada babnya. Menghadapi istri bacem, tahu bacem? Banyak cemas. Gimana kalau cemus? Apa cemus? Cemas terus menerus, ya ada ilmunya nanti. Begitu. Jadi nyekolahin anak tuh bukan pengen anak soleh, tapi pengen sekeluarga jadi soleh, masuk sorga sama-sama. Siapa aja yang meninggal duluan, yang penting ketemu di sorga. Itu visi misi sekolah di sini. Perkara nanti jadi apa itu anak Allah tahu bakat mereka.
Kalau tahu mana yang terbaik buat mereka, nggak usah dipaksa. Paling diajak ngobrol, istiqoroh, nggak usah pakai berantem suami istri. Ini anak jangan dulu ribut, padahal anaknya masih di dalam perut. Tenang ya, Bu. Maaf ya, Qadarullah karena saya dititipin anak 11 Pak. Seru pisan itu ya enggak? 9 udah nikah, lebih seru lagi Pak. Karena nikahnya dengan anak orang, ya kan? Sekarang pada beranak. Dengan cucu 17 itu kalau sakit giliran di sini Pak. Ini lagi mencret wae misalkan, waduh segala. Yang ini bisul, aduh ya Allah. Ya begitulah. Hidup mah gak ada berhentinya itu Pak. Terus tapi kan sadar hidup ini ujian. Yang penting lulus. Gimana supaya lulus ujian? Gampang. Perbedaan ujian hidup dengan ujian sekolah, dengerin ya. Kalau ujian persamaannya dulu, dua-duanya untuk kebaikan. Ujian sekolah untuk kebaikan, untuk mengangkat derajat. Dan persamaannya udah diukur. Perbedaannya, ujian sekolah harus dikerjain sendiri, ujian hidup harus diserahkan ke Allah. Nggak bisa persoalan sekolah, duhai Bu Guru, engkau adalah guru yang paling baik. Engkau tahu semua soal-soal ini. Engkau tahu semua jawaban, karena engkau yang membuatnya. Tidak diragukan kebaikan hatimu. Saya serahkan soal ini sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan saya mengerjakan satu pun juga. Kata guru, baiklah, keluarlah dari ruangan ini. Tapi kalau ujian hidup, harus sebaliknya ujian sekolah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang maha mengurus segala-galanya terus menerus sendiri. Birohmatika, dengan rahmatmu, astagits, tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ilan nafsi tarfata'ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tuh, kita mah tinggal perbaiki sholat, perbaiki akhlak, nanti ketemu jalannya. Ketemu, begitulah. Mudahan tidak boleh mengeluh, tidak boleh menceritakan penderitaan, nggak kelihatan kan? Daftar tamu kunjungan Rijalul Quran Semarang. Nggak apa-apa, nggak ngaku juga, terserah, pokoknya bebas. MT Nurul Jannah Jakarta Barat. Oh, telat nggak diterima. Ibu kenapa telat begitu? Udah nggak usah segala ditanyain. Baiklah, terima kasih. MT Nurul Jannah Jakarta Barat. Bukannya salam, ada. Ini efek medsos kayak gini nih. Harusnya assalamualaikum gitu. Ya udah terserah aja, saya emang gak mau berdebat. Majelis Taklim Cinta Al-Quran Jakarta. Sama aja saja Al-Quran. Terima kasih, ini gembira, Gusti, alhamdulillah. MT Hanifah Pondok Benda Tangerang. Ada perbaikan. Assalamualaikum. Itu juga sudah diperbaiki. Yang belum di absen siapa di belakang? Orang tua santri ya. Saya ada tugas hari ini berangkat ke Australia maghrib. Ini PR saya tinggal satu lagi nih. Melantik santri siap guna yang baru selesai latihan dari gunung.
biasanya kalau udah kajian itu ada dokumentasi, tapi melihat seabrek-abrek begini hadirin, saya sudah shock duluan ya. Ini harus dipotret, nggak harus kan Bu? Gini. Kalau orang tua murid ada waktunya nanti ya, belum juga belajar. Nanti paling ini ibu-ibu tamu, nanti supaya leluasa saya diwakili oleh Kang Asep ya. Terima kasih. Saya harus naik bus jam 1-an, 1.50. Jadi nggak bisa terlalu lama. Tidak ada pertanyaan kan Pak? Tidak ada kan? Alhamdulillah. Jangan mempersulit orang lain ya. Tiga saya aman bagimu. Ulangi. Ini pilarnya nanti Pak, anak Bapak itu pelatihan pertamanya di sini, akhlak tidak ganggu orang. Karena mau sehebat apapun kalau ganggu orang, dia tidak termasuk baik akhlaknya. Koruptor itu juga umroh, haji, sedekah, bangun masjid, tapi dia maling, gagal pada tahap pertama akhlak. Nanti anak Bapak, Ibu, pelatihan kedua, saya menyenangkan bagimu. Jadi jangan heran walaupun tidak banyak bisa membantu, tapi nyenengin kita, harapannya itu. Karena amalan yang disukai Allah itu memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Nanti puncaknya akhlak, saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Kenapa kita belajar supaya banyak ilmu? Kenapa banyak ilmu supaya manfaat? Kenapa kita berlatih supaya terlatih? Buat apa? Supaya manfaat. Ya, kenapa kerja keras, cerdas supaya dititipi rezeki lebih banyak? Buat apa? Buat manfaat. Nilai kesuksesan seseorang dari manfaat yang bisa dia berikan. Terima kasih, sekian aja dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Engkaulah yang mengatur pertemuan ini. Engkau maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan. Catatkan majlis ini majlis yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan pertemuan ini menggugurkan semua dosa dan aib-aib kami. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Ampuni betapa banyak contoh buruk yang kami lakukan. Betapa kami belum bisa mendidik anak-anak dengan benar. Semuanya adalah titipan-Mu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi orang tua yang baik. Jadi contoh yang baik. Bisa mempertanggungjawabkan keluarga ini di hadapan-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, titipkan kepada kami rumah tangga sakinah. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, soleha. Muliakan akhlaknya ya Allah. Cerdaskan akal pikirannya. Kuatkan imannya ya Allah. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan nista ya Allah. Jauhkan dari apapun yang Engkau haramkan. Jauhkan dari teman-teman lingkungan yang menjerumuskan. Lindungi anak-anak kami dari apapun yang Engkau haramkan.
lindungi dari kejahatan makhluk-Mu ya Allah. Andai ajal memisahkan kami, kumpulkan keluarga kami di sorga seluruhnya. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Berkahi sisa umurnya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya. Jadikan ibu bapak kami bahagia di sorgamu ya Rabb. Ya Allah, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Engkau berkahi. Tempat anak-anak bisa menimba ilmu, menjadi benteng bagi agama dan umat-Mu. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Rabb, jadikan sisa umur kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk duhur masih ada 50 menit lagi. Beneran ini Bu harus didokumentasi. Tega, ya sudah. Bapak-bapak ngalah dikit mundur ya Pak ya. Emak-emak yang dari luar kota ini biasanya agak agresif. Silakan. Terima kasih hadirin, adik-adik, selamat datang. Nah, selamat berjuang di sini. Senang berkuda enggak? Ya. Oh, sambil sorban wakaf ya, silakan. Oh, yang berinfak lah. Jangan sampai tidak berinfak ya, sayang. Kadang